Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas S13C akan mempresentasikan materi tentang ekskresi toksikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Aulia Salsabila, kedua Sonya Hairul, ketiga Tria Andriani, keempat Friska Novita Rizky, kelima Monika Dora Tantrika, keenam Putri Eriska, ketujuh Salsabila Putri, dan yang terakhir Viola Febriani. Materi pertama yaitu pengertian toksikologi. Apa itu toksikologi? Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Selanjutnya, pengertian ekskresi dan toksikan. Ekskresi adalah proses pengeluaran atau pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek berlawanan. Racun merupakan istilah untuk jumlah toksikan yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan kematian atau penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Eriska. Perkenalkan, nama saya Putri Eriska dengan NIM 1901102. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu bagian-bagian dari ekskresi itu sendiri. Yang pertama ada ginjal. Teman-teman bisa dilihat struktur dari ginjal pada gambar di samping. Ginjal membuang toksikan dari tubuh dengan mekanisme yang serupa dengan mekanisme yang digunakan untuk membuang hasil akhir metabolisme. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses. Yang pertama yaitu filtrasi glomerulus. Yang kedua, sekresi aktif di tubulus promaksimal dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Yang kedua, yaitu hati atau liver. Teman-teman bisa melihat struktur hati pada gambar di samping. Di hati juga terdapat batu empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi toksikan, terutama untuk senyawa yang polaritasnya tinggi. Yang ketiga yaitu paru-paru. Sama dengan yang tadi, teman-teman bisa melihat struktur paru-paru pada gambar di samping. Zat yang berbentuk gas pada suhu badan terutama diekskresi lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga dengan mudah keluar lewat udara ekspirasi. Selanjutnya yaitu zat-zat yang berpotensi sebagai toksik. Zat toksik dapat berasal dari berbagai macam sumber. Salah satunya yaitu toksik yang berasal dari bahan kimia. Toksisitas senyawa kimia sendiri didefinisikan sebagai kemampuan senyawa kimia mengakibatkan bahaya terhadap metabolisme jaringan makhluk hidup. Racun yang berasal dari zat atau senyawa kimia dapat berada di dalam lingkungan secara alamiah atau yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya itu proses interaksi zat dalam toksikologi. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses, mulai dari proses biokimia, fisika, dan biologi yang begitu kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase eksposisi, yang meliputi paparan bahan kimia di ambien pada gas atau uap, debu, kabut, dan fume. Yang kedua, fase toksokinetik, meliputi absorpsi, distribusi penyimpanan, metabolisme, dan ekspresi. Yang ketiga, fase toksodinamika, yang meliputi interaksi antara tokson dengan reseptor di dalam organ. Perkenalkan, nama saya Monika Dora Tantrika dengan NIM 1901096. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses interaksi zat dalam toksikologi, yaitu meliputi yang pertama absorpsi. Bahan toksik akan diserap oleh tubuh melalui paru-paru.
kulit, dan saluran pencernaan, kemudian masuk ke dalam aliran darah dan sistem kelenjar getah bening. Bahan toksik tersebut kemudian diangkut ke seluruh tubuh. Absorpsi terbagi menjadi 3, yang pertama via paru-paru, yang kedua via kulit, dan yang ketiga via saluran pencernaan. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah absorpsi bahan toksik terjadi, maka bahan tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah, kelenjar getah bening, atau cairan tubuh yang lain yang dibawa oleh darah. Distribusi bahan beracun tersebut yang pertama disimpan dalam tubuh pada hati, tulang dan lemak, dan yang kedua dikeluarkan melalui feses, urin, ataupun pernapasan yang telah mengalami biotransformasi. Yang ketiga, metabolisme, di mana bentuk akhirnya lebih siap dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ekskresi. Ekskresi bahan toksik dapat terjadi melalui hembusan udara atau pernapasan, dan dari sekresi melalui keringat, air susu, feses, dan urin. Toksikan dikeluarkan dalam bentuk asal sebagai metabolit dan atau konjugat. Contoh sekresi yang pertama yaitu ekskresi urin. Ginjal membuang toksikan dari tubuh dengan mekanisme yang serupa dengan mekanisme yang digunakan untuk membuang hasil akhir metabolisme Vali, yaitu dengan filtrasi glomerulus, difusi tubuler, dan sekresi tubuler. Yang kedua yaitu ekskresi empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi toksikan, terutama untuk senyawa yang polaritasnya tinggi, yaitu anion dan kation, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa yang BM-nya lebih besar dari 300. Yang ketiga yaitu paru-paru. Zat yang terbentuk gas pada suhu badan terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga dengan mudah keluar lewat udara ekspirasi. Jalur lainnya yaitu saluran cerna bukan jalur utama ekskresi toksikan. Oleh karena lambung dan usus manusia masing-masing mensekresi kurang lebih 3 liter cairan setiap hari, maka beberapa toksikan dikeluarkan bersama cairan tersebut. Hal ini terjadi terutama lewat difusi, sehingga lanjutnya bergantung pada pKa toksikan dan pH lambung dan usus. Ekskresi toksikan lewat air susu ibu atau ASI ditinjau dari sudut toksikologi amat penting karena lewat air susu ibu ini racun terbawa dari ibu kepada bayi yang disusuinya. Ekskresi ini terjadi melalui difusi sederhana. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada teman-teman.